A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah. Kaifa halukum? Gimana kabar Ustazah? Baik ya? Alhamdulillah. Pelajaran ke berapa ini, Ustazah? Pertemuan ke berapa? Lupa ya. Ini pertemuan ke-7 ya. Jadi kemarin pertemuan ke-6. Ya. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan masuk di kaidah yang keempat. Jadi kaidah utama fikih ada berapa? Ada berapa? 5 ya. Nah, sekarang kita masuk yang keempat insya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, di pertemuan ini kaidah yang akan kita bahas judulnya, nama kaidahnya adalah kaidah la dororo wala diroro. Jadi sebagian kitab-kitab fikih itu menamai kaidahnya dengan nama ad-dororu yuzalu. Ya, ad-dororu yuzalu. Sebuah madorot itu harus dihilangkan, harus disingkirkan. Artinya sesuatu yang mengandung madorot, maka secara asal itu menjadi haram. Maka keharaman harus dihilangkan. Nah, tetapi redaksi yang dipakai di kitab Hakibah Ta'hil ini memakai redaksi la dororo wala diroro, walaupun secara konten maksudnya ad-doror yuzalu. Kenapa? Karena la dororo wala diroro adalah redaksi hadis Rasul. Gitu Ustazah ya. Jadi memakai redaksi yang ada sanadnya ke Rasulullah itu lebih afdol. Ya, karena dia menjadi kata yang suci, yaitu hadis Nabi. Jadi la dororo wala diroro itu adalah hadis Nabi yang ada di Sunan Ibnu Majah. Taib. Selain itu, pemilihan redaksi ini walaupun agak berbeda dengan kitab-kitab kaidah fikih yang lain, itu memiliki kelengkapan dalam mencakup makna. Jadi gini, ad-dororu yuzalu itu maknanya adalah jika terjadi sebuah kemadorotan, maka harus diangkat dan dihilangkan. Jadi kemadorotannya itu sudah terjadi. Jadi kemadorotannya itu sudah terjadi, atau kemadorotannya itu sudah ada baru dihilangkan. Tetapi kalau la dororo wala diroro itu mengandung dua makna. Mencegah dari kemudorotan dan menghilangkan kemudorotan yang sudah ada. Jadi ada dua sisi tuh. Mencegah yang akan datang dan mengangkat yang sudah ada. Tapi karena diror itu bisa kita maknai sebagai menanggulangi atau mencegah dari kemadorotan yang ada. Jadi sesuatu yang mengakibatkan madorot walaupun belum terjadi itu bisa kita hukumi haram sebagai pencegahan, preventif, langkah preventif seperti itu. Jadi secara redaksi pun redaksi hadis ini lebih mencakup makna yang lebih banyak. Jadi ini kenapa kok dipilih kaidah la dororo wala diroro seperti itu. Taib. Tetapi intinya sama. Selanjutnya, ikhwan yang dimuliakan Allah, apa makna dari kaidah ini? Disebutkan di dalam kitab, maknanya adalah izalatud dorori ibtidaan wa muqabalatan. Menghilangkan sebuah madorot, ya, baik ibtidaan secara permulaan atau muqabalatan secara membalaskan, secara pembalasan. Jadi syariat itu tidak hanya melarang kita untuk melukai, tapi melarang kita untuk membalas luka orang lain dengan cara yang tidak benar. Contoh ya, kita nggak boleh membakar harta orang lain. Betul? Betul nggak Ustazah? Nah. Betul kan? Tapi kalau harta kita dibakar, boleh nggak kita kembali, misalkan kita punya motor dibakar, boleh nggak dalam membalas itu kita membakar motor itu? Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Tetapi yang boleh kita meminta ganti rugi.
Boleh nggak meminta ganti rugi? Iya. Tetapi membalas dengan membakar nggak boleh. Jadi, memulai membakar itu namanya doror. Membalas membakar itu namanya dziror. Jadi, baik doror ataupun dziror itu dilarang oleh syariat. Nah, ini maksudnya di kitab ya. Kalau kita lihat di kitab, izalatud doror ibtidaan. Memulai membakar motor itu namanya izalatud doror ibtidaan. Membalas dengan membakar motor itu namanya izalatud doror muqabalatan. Ya, bisa dipahami? Alhamdulillah. Taib. Jadi itu arti la dororo wala diroro. Arti yang kedua disebutkan dalam kitab daf'ud doror qabla wuku'ihi wa raf'ud doror ba'da wuku'ihi. Jadi daf'ud doror qabla wuku'ihi, mencegah madorot sebelum terjadi dan mengangkat madorot. Raf'u itu artinya mengangkat madorot setelah terjadi. Jadi inti dari kaidah ini bahwasanya syariat itu memerangi sesuatu yang berbahaya. Berbahaya untuk agama, kemurtadan. Berbahaya untuk nyawa, pembunuhan, pembegalan. Berbahaya untuk harta, pencurian, berkorupsi. Berbahaya untuk jiwa dan akal, minuman keras, mabuk-mabukan, pil ekstasi dan sebagainya. Berbahaya untuk nasab dan kehormatan seperti gosip, menyebarkan gosip, kemudian perzinaan, pacaran. Lah, syariat menganggap itu semua sebagai sesuatu yang bahaya, maka syariat melarangnya. Itu contohnya. Bisa difahami? Alhamdulillah. Dalil dari kaidah ini sebagaimana nama kaidahnya, la dororo wala diroro, yaitu hadis berada di Sunan Ibnu Majah. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, langsung kita pada pertemuan kali ini akan membahas kaedah-kaedah yang menjadi turunan, kaedah-kaedah yang menjadi cabang, perluasan dari kaedah utama nomor 4 ini. Di sini di kitab disebutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ada 6 kaedah. Di sini ada 6 kaedah yang merupakan cabang turunan dari kaedah la dororo wala diroro. Kaedah yang pertama adalah ad-dororu yuzalu. Sebuah madorot harus dihilangkan, disirnakan, ditumpaskan. Di kitab dicontohkan yaitu al-hajru alal muflis. Muflis artinya orang yang utangnya lebih banyak dari hartanya. Apa hukum syariat bagi orang yang utangnya lebih banyak dari hartanya? Hukum syariatnya adalah hajrun. Hajrun artinya larangan untuk bertransaksi. Kenapa kok dilarang bertransaksi? Karena ad-dororu yuzalu. Karena kemadorotan harus dihilangkan. Loh, kalau dia bertransaksi, maka dia akan mendolimi para pengasih utang. Bahasa Arabnya adalah para dain. Jadi dain itu utang, dain itu memberikan utang, madin itu orang yang utang. Jikalau orang yang muflis, orang yang utangnya banyak daripada hartanya, dibebaskan untuk bertransaksi, maka konsekuensinya para dainun akan terzolimi. Padahal kewajiban dia yang paling utama membayar utang. Ya. Maka ini contoh dari ad-dororu yuzalu. Jadi kalau ditanya, apa dalil pemblokan, diblocking ya, diblokir ya. Apa dalil pemblokiran ya? Rekening orang muflis, dalilnya kaidah ad-dororu yuzalu. Jadi kaidah ad-dororu yuzalu itu boleh jadikan dalil. Kenapa? Karena maknanya itu sudah diakui secara ijma' dan konsensus. Kalau ada dalil fikih yang lain, belum tentu boleh jadi dalil. Tapi dalil fikih ini boleh jadi dalil. Wallahu ta'ala a'lam. Kaedah yang kedua yang merupakan turunan dari kaedah ini adalah ad-dororu yudfa'u biqadril imkan.
namanya madorot itu harus dicegah dengan cara yang pelan dulu, nggak boleh langsung dengan cara yang frontal. Jadi, walaupun Islam itu memerangi kemadorotan, tapi dalam penanggulangannya harus dengan cara yang paling ringan. Artinya, kalau bisa dengan yang simple, nggak boleh dengan yang radikal. Contoh misalkan, dalam hadis disebutkan, apabila ada orang yang ingin mengambil nyawa kita, kalau bisa dengan dipukul, maka dipukul. Kalau nggak bisa dipukul, maka dengan bunuh-bunuhan. Tapi kalau dipukul sudah bisa menghalangi dia untuk menyerang kita, kita nggak boleh membunuh. Makanya pencegahannya harus dengan yang simple dulu, biqadril imkan, dengan yang memungkinkan, walaupun itu yang kemungkinan terendah, baru dengan yang cara yang berat. Itu salah satu contohnya. Lah di kitab disebutkan, misalnya adalah man wajada mata'ahu inda man aflasa. Lah ini contoh penting fikih ya. Banyak mungkin yang belum pernah mendengar contoh ini. Kita jelaskan sedikit. Jadi gini, contoh ya. Saya itu penjual laptop. Kemudian saya menjual laptop dengan merek Samsung 123 tipe A misalkan. Samsung 123 tipe A. Ini nggak ada di dunia, cuma contoh saja. Jadi laptop Samsung 123 tipe A, Samsung 123 tipe A. Saya menjual ini ke Zaid. Ketika saya jual laptop ini ke Zaid, ya, anggap saja nama saya Amr ya. Terus saya jual laptop ini ke Zaid. Kemudian Zaid ini belum membayar laptop yang saya jual. Belum membayar karena dia membeli dengan utang. Ya, fidzimmah, dengan utang. Ternyata belum sempat dibayar laptop saya, Zaid ini sudah dihukumi bangkrut oleh pengadilan. Dan dia punya utang terhadap 10 orang, salah satunya saya. Ya. Kaedah dalam kaedah dalam bab itu dalam bab bangkrut ya. Itu kaedah normalnya laptop itu dijual, kemudian uangnya itu dibagikan ke 10 orang sesuai dengan persentase utang yang diberikan. Paham kan? Seandainya laptop itu harganya 10 juta dan yang utang itu memberikan utang ke Z itu 3 orang, masing-masing 5 juta, 2.500.000, 2.500.000, maka yang mengutangi 5 juta itu persentasenya dari laptop itu 50%. Paham ya? Seperti itu. Lah, tetapi di dalam kasus ini itu bukan seperti itu penanggulangannya. Kenapa? Karena saya itu memang ngutangi ke Zaid itu dalam bentuk laptop gitu loh. Dan saya menemukan laptop yang saya jual ke dia. Maka dalam pembagian bangkrut di kasus ini, laptopnya nggak dijual dan dibagikan kepada para pemberi utang, tapi laptopnya langsung saya ambil. Karena itu barang masih persis seperti yang saya jual ke dia. Ini artinya adzararu yudfa biqadril imkan. Kalau selagi memungkinkan laptop yang saya jual kemudian pembelinya bangkrut itu saya ambil lagi, maka saya ambil lagi, nggak usah perlu dijual lagi. Bisa dipahami? Ya, ini maksud dari kaidah man wujida mata'uhu inda man aflas. Kaidah yang ketiga adalah adzararu la yuzalu bimithlihi. Jadi ini penting. Jadi syariat itu walaupun menyuruh memberantas kemudaratan, tetapi kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan yang sama, apalagi kemudaratan yang lebih besar. Harus dengan kemudaratan yang lebih sedikit. Jadi kalau ada kemudaratan, dihilangkan tanpa kemudaratan, kalau bisa. Kalau nggak bisa, dihilangkan dengan kemudaratan tetapi yang lebih kecil. Kalau kemudaratan yang digunakan untuk menghilangkan itu sama atau lebih, maka nggak usah dihilangkan. Karena sebenarnya di sana tidak ada penghilangan. Karena sama saja akan ada mudarat yang sama atau yang lebih. Contoh. Ada 2 orang. 2 orang ini sudah mau meninggal dunia. Ya, nggak ada makanan, nggak ada minuman. Tetapi salah satu dari 2 ini punya daging anjing misalkan. Tapi daging anjing ini cuma 1 plastik kecil. Kalau dia nggak makan daging anjing itu, dia akan meninggal dunia. Maka dia boleh makan daging anjing itu, ya kan?
Lah saya ini juga akan meninggal dunia kalau nggak makan. Maka di keadaan ini, kalau saya mengambil makanan orang itu, maka dia yang meninggal, saya yang nggak meninggal. Kalau dia yang makan, dia yang hidup, saya yang meninggal. Berarti di sini, kalau saya menghilangkan madharat mati dari diri saya, maka saya akan mengorbankan matinya dia. Maka di sini, hukum syariatnya, saya itu mati saja. Karena kalau saya menghilangkan madharat ini, itu korbannya itu sama madharat. Maka di sini kemadharatan nggak usah dihilangkan karena akan menghasilkan madharat yang sama. Maka contoh ya, orang melihat ini ya, melihat misalkan ini contoh yang fakta. Misalkan ada orang yang berkeyakinan memanjangkan jenggot itu wajib, walaupun itu khilafiyah. Ada yang mengatakan sunnah juga, dan itu khilaf yang muktabar. Kalau ada orang berkeyakinan memanjangkan jenggot sunnah, itu nggak ada masalah. Kalau ada yang berkeyakinan wajib juga nggak masalah. Nah, misalkan ada seorang anak meyakini memanjangkan jenggot itu wajib, melihat ayahnya, kakaknya, adiknya itu nggak ada yang memanjangkan jenggot. Nah, terus karena dia meyakini wajib, berarti kalau nggak memanjangkan jenggot kan dia meyakini itu pelaku dosa. Iya kan? Akhirnya dia melakukan nahi mungkar. Padahal kalau orang tuanya itu berkeyakinan memanjangkan jenggot itu cuma sunnah. Nah, kalau dia melakukan nahi mungkar, maka akan menyebabkan apa? Kemarahan orang tua, kemarahan kakak, akan menyebabkan sesuatu yang secara hukum syariat haramnya itu pasti. Bukan haram yang khilafiyah. Menjenggot itu kan wajib, tapi khilafiyah. Tapi kemarahan orang tua, kemudian kemurkaan orang tua, kemudian keonaran di rumah tangga, akhirnya tidak ada kasih sayang, itu adalah keharaman yang pasti, yang nggak ada perbedaan pendapat. Maka mengingkari tidak memanjangkan jenggot di sini itu doror, akibatnya lebih besar dari doror tidak memanjangkan jenggot. Maka nggak boleh mengingkari, ya, nggak boleh mengingkari karena dorornya bukan hanya sama. Wong kalau dorornya sama aja tuh nggak boleh mengingkari, apalagi dorornya lebih. Kan? Tadi itu dorornya sama di contoh sebelumnya, itu nggak boleh kita memakan makanannya teman kita, walaupun dorornya sama. Lah ini dorornya lebih, maka lebih nggak boleh lagi. Maka hukum mengingkarinya haram seperti itu. Wajibnya apa? Wajibnya diam saja udah. Itu malah dapat pahala, diam aja gitu loh. Ya, dan ini masalah penting ya. Dan ini di zaman sekarang penting sekali, yaitu fikih, namanya fikih aulawiyah atau fikih prioritas. Tayyib. Kaidah yang keempat, adz-dzararul asyad yuzalu bidz-dzarari al-akhaf. Doror itu harus dihilangkan dengan doror yang lebih akhaf. Ini sudah kita jelaskan di sebelumnya. Udah include. Kemudian kaidah yang kelima sebelum terakhir, idza ta'aradat mafsadatani ru'iya a'dhamuhuma birtikabi akhafihima. Apabila ada dua mafsadah yang tidak bisa dihindari, maka cara menyelesaikannya adalah melakukan mafsadah yang paling atau lebih ringan. Sering kita dengar yaitu akhafud dzararain, yaitu doror yang lebih ringan daripada dua doror, mafsadah yang lebih ringan dari dua mafsadah. Ini kaidah yang penting banget ya, bahwasanya contoh ya, mendiamkan kemungkaran itu mungkar, memperbesar kemungkaran itu juga mungkar. Jadi ada dua kemungkaran, mendiamkan dan memperbesar. Apa yang kita lakukan? Memperbesar atau mendiamkan? Ya, maka dua-duanya itu sama-sama mungkar. Kita melihat orang minum khamr, kita sendirian jalan, lihat 10 orang minum khamr, kita diam, itu mungkar. Tapi kita mengingkari, kemudian kita terbunuh, pasti terbunuh misalkan, itu juga doror juga. Ya. Kalau kita tidak mengingkari, kita masih bisa mengingkari pakai Facebook, pakai medsos, pakai ceramah. Tapi kalau kita mengingkari, kita dibunuh, kita nggak bisa mengingkari lagi.
Kalau kita nggak mengingkari, itu mungkar. Tapi kita masih bisa nyapor polisi, lapor teman-teman nahi mungkar, laskar, untuk mengingkari bareng. Tapi kalau kita memaksa mengingkari sendiri, ya itu memang menghilangkan kemungkaran. Tetapi, mana yang lebih besar dorornya? Mengingkari nanti, diam dulu, atau langsung mengingkari? Nah, ini namanya akhafu dororain. Maka kalau ada dua mafsadah, ada yang halal dan ada yang mafsadah dan maslahah, jelas kita memilih maslahah yang tidak menimbulkan mafsadah. Tapi kalau ada dua mafsadah, lah ini yang mana nggak bisa kita hindari, kita harus tetap memilih salah satu yang lebih ringan, ya. Dan ini tidak dosa, karena adanya cuma itu, gitu loh. Adanya cuma itu. Kaidah yang terakhir adalah dar'ul mafasid aula min jalbil masoleh. Jika ada mafsadat dan maslahat yang memiliki persentase sama kekuatannya. Kalau maslahat yang lebih besar, jelas maslahat. Kalau mafsadat yang lebih besar, jelas kita meninggalkan mafsadat. Tapi persentasenya sama. Maslahat ini memiliki persentase kemaslahatan 50%. Mafsadat juga sama. Mana yang kita dahulukan? Meninggalkan mafsadah. Contoh, berkumur-kumur itu sunnah. Bahkan sunnahnya nggak cuma berkumur-kumur, sampai hampir ke tenggorokan. Tetapi kalau di bulan Ramadan, berkumur-kumur tidak jadi sunnah, jadinya makruh. Karena menyebabkan air masuk dan itu membatalkan puasa. Maka menghindari mafsadat membatalkan puasa lebih diutamakan daripada kesunahan berkumur-kumur. Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah, kurang lebih ini adalah pertemuan ke-7 ya, tentang kaidah yang nomor 4. Insya Allah pertemuan besok kita akan masuk di kaidah yang terakhir, walaupun mungkin bisa jadi satu pertemuan atau bisa jadi dua pertemuan. Jazakumullahu khairan katsiran. Astaghfirullah li wa lakum. Aqulu qouli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.